Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka dan juga bersilaturahmi dalam haflah mubarakah. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan mitra semuanya, selamat malam, selamat bergabung pada acara malam hari ini di Zoom Silaturahmi, rekan-rekan mitra dari At-Taqwa. Semoga rekan-rekan mitra di sana dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah penuh dengan keberkahan juga ya. Baik. Dan alhamdulillah per detik ini sudah masuk 80 partisipan dan izinkan perkenalkan saya Gesa, yaitu akan menjadi host sekaligus jadi moderator pada acara pada malam hari ini, yang dimana di At-Taqwa Pusat saya sebagai salah satu tim markomnya, begitu rekan-rekan mitra. Dan insya Allah hari ini kami dari Pusat Al-Quran At-Taqwa akan memberikan materi dan juga sharing dengan berbagai hal, yang diantaranya mengenai produk-produk kami, dan juga beberapa tips and tricks bagaimana cara meningkatkan omset atau berjualan. Dan insya Allah akan ada dua narasumber atau dua pemateri pada hari ini. Dan sebelum acara ini dimulai, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Mahsun. Halo Mas Mahsun, Assalamualaikum. Halo Agisa, Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Suaranya cukup jelas ya, Bapak Ibu semua ya. Baik, silakan Mas Mahsun, langsung dimulai saja untuk materi pertamanya. Baik, Agisa, terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk membersamai para sobat mitra At-Taqwa sekalian, dan juga pada kesempatan malam hari ini tentu menjadi kebanggaan dan juga kebahagiaan bagi saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi bersama mitra At-Taqwa sekalian, meskipun tidak bertatap muka secara langsung, meskipun melalui Zoominan, namun tidak mengurangi semangat saya untuk tetap menjalin sebuah silaturahmi bersama sobat mitra At-Taqwa sekalian. Baik, untuk memaksimalkan waktu, langsung saja saya langsung masuk ke materi. Mohon izin untuk share screen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait beberapa produk bestseller yang dimiliki At-Taqwa, yang juga saat ini sudah membersamai para sobat At-Taqwa sekalian. Nah, pada saat ini At-Taqwa memiliki beberapa produk yang sangat bestseller, yang tentunya juga memiliki pangsa dan juga segmentasi pasar yang cukup luas, insya Allah, terutama di segmen perangkat ibadah yang tentunya memiliki segmen khusus yang ada di Indonesia. Di antaranya yaitu ada pocket sajadah custom At-Taqwa. Ini merupakan salah satu produk yang juga bestseller yang saat ini sedang dimiliki oleh At-Taqwa. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian atau para sobat mitra At-Taqwa sekalian pada bertanya-tanya, kira-kira apa sih perbedaan antara sajadah At-Taqwa sama sajadah yang lainnya yang beredar di pasaran? Sepertinya biasa-biasa saja, karena kan secara fitur mungkin bagi yang belum mengetahui terkesan sama. Cuma mari kita bahas sedikit terkait beberapa kelebihan
pada pocket sajadah custom At-Taqwa. Yang pertama tentu sesuai dengan namanya, yaitu sajadah custom. Tentu sajadah ini bisa request tulisan atau custom nama sesuai permintaan dari customer. Jadi nanti barangkali sajadah ini diperuntukkan untuk anaknya, untuk kado, atau untuk keperluan yang lain, nanti bisa disesuaikan. Jadi tulisannya itu bisa by request. Seperti itu. Kemudian sajadah ini juga praktis dan juga ringan. Sesuai namanya juga bahwasannya sajadah ini dinamai pocket sajadah custom, artinya sajadah ini juga memang mudah dibawa kemana-mana dengan fitur pocket dan juga fiturnya sangat memudahkan para penggunanya untuk dibawa kemana-mana, sehingga sajadah ini memang cocok untuk saat beribadah, misalnya sedang traveling atau memang berada di tempat-tempat tertentu, insya Allah sajadah ini sangat membantu. Kemudian desain menarik atau eye-catching. Nah, yang membedakan antara sajadah At-Taqwa dengan sajadah yang lain anak-anak, kemudian desain yang dewasa. Kenapa? Karena kita harapannya bisa menyasar semua segmen, yaitu mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Jadi harapannya kita juga menumbuhkan semangat anak-anak untuk juga belajar sholat dan juga Mohon maaf rekan-rekan mitra semua, nampaknya ada sedikit gangguan dalam jaringan. Kami coba kontak sebentar. Baik rekan-rekan mitra, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nampaknya masih ada gangguan jaringan pada lokasi Mas Mahsun, dan mungkin rekan-rekan juga sudah mengetahui beberapa hal mengenai beberapa permasalahan koneksi yang terjadi di saat ini.
Baik, sambil menunggu, mungkin rekan-rekan mitra di sini ada yang mau bercerita sedikit tentang kondisi baik itu dari permintaan ataupun dari kondisi pasar yang terjadi akhir-akhir ini seperti apa. Mungkin silakan angkat tangannya jika ingin share. Mungkin saya mau bercerita sedikit mungkin. Silakan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bisa? Oke, Mas Maksud sudah join kembali. Mohon maaf, Sobat Mitra Takwa sekalian, ada gangguan teknis sedikit. Oke, silakan Mas. Silakan dilanjutkan. Baik. Sudah bisa dilihat ya untuk share screen-nya? Bisa? Sudah. Sudah, Mas. Ya, saya lanjut. Tadi sampai di kelebihan dari produk sajadah at-taqwa. Ya, untuk desain at-taqwa sendiri yaitu mempunyai desain yang menarik dan juga kita mungkin sebutnya itu eye-catching. Selain praktis dan juga ringan dan juga mudah dibawa kemana-mana, sajadah at-taqwa ini juga memiliki desain yang cukup menarik dan juga bagus. Dari variasi-variasi desainnya juga bisa Bapak Ibu Mitra sekalian lihat, kita mempunyai desain yang cukup bervariasi, mulai dari desain anak-anak dan juga desain orang dewasa. Itu artinya kita memang sangat memperhatikan detail segmen daripada sajadah custom at-taqwa ini. Jadi kita memang menyasar semua segmen, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Harapannya kita memang agar anak-anak yang ada di Indonesia ini semakin semangat untuk belajar beribadah, khususnya sholat. Kemudian kelebihan yang ada di produk pocket sajadah at-taqwa ini tentunya yaitu mudah dibersihkan. Berbeda dengan produk sajadah yang lainnya, produk sajadah custom at-taqwa ini yaitu mudah dibersihkan. Karena memang sajadah at-taqwa ini terbuat dari bahan polyester yang memang berkualitas tinggi. Tentunya kita telah memilih bahan yang juga premium, yang mana ketika nanti sajadah ini memang kotor, tidak perlu dicuci, jadi cukup dibersihkan di bagian yang kotor saja. Jadi memang sangat-sangat memudahkan penggunanya. Itu untuk produk, salah satu produk yang ada di at-taqwa yaitu sajadah custom. Lanjut kita ke produk Iqra. Nah, ini salah satu juga produk yang saat ini sedang best seller yang ada di at-taqwa. Mungkin bagi beberapa sobat at-taqwa sekalian banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kan di at-taqwa sudah ada produk Al-Quran, kenapa harus ada produk Iqra? Bukannya sama aja? Tentu beda. Kenapa kita memilih produk Iqra ini sebagai produk yang ada di at-taqwa? Karena memang kita selain di sini berbisnis, yang pastinya kita juga mencari untung, tapi kita juga di sini membawa misi perjuangan, yaitu bagaimana kita memberantas buta aksara warga Indonesia yang saat ini berdasarkan data Kementerian Agama saat ini ada kurang lebih 65% penduduk Indonesia yang masih buta aksara bacaan Al-Quran, atau artinya di Indonesia ini masih sangat tinggi jumlah orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Maka dari itu sebagai bentuk kepedulian pihak at-taqwa kepada generasi Indonesia, makanya kita memutuskan membuat produk yang bisa menunjang anak-anak Indonesia pada khususnya untuk belajar membaca Al-Quran, yaitu dengan melaunching yaitu produk buku custom Iqra. Lantas apa ya kelebihan yang ada di buku Iqra at-taqwa ini? Tentu kita juga memperhatikan beberapa kelebihan yang ada di buku Iqra at-taqwa ini, yang pasti yaitu bisa custom nama. Jadi mungkin kalau di Iqra yang lain itu desainnya biasa, tapi kita mengedepankan desain, yaitu kita dari desain pun cukup bervariasi juga, kemudian kita bisa custom nama, kemudian fitur-fiturnya kita insya Allah juga lengkap, ada fitur transliterasi latinnya, jadi cukup memudahkan bagi anak-anak yang sedang belajar Al-Quran pasca mereka belajar dari Ustadz. Jadi memang dalam belajar Iqra ini memang harus didampingi Ustadz, tidak boleh belajar secara sendiri, karena memang bacaan-bacaan yang ada di Iqra ini bacaan yang mendasar, menjadi dasar untuk membaca Al-Quran. Jadi harapannya nanti bisa membantu para anak-anak yang sedang belajar Al-Quran, sehingga
kenapa di Iqra ini ditambahkan fitur transliterasi, yaitu untuk memudahkan proses belajar anak-anak yang sedang belajar Al-Quran. Kemudian Iqra ini juga diadopsi atau memang secara desain dan juga fitur isi itu sama dengan Iqra yang memang sudah saat ini itu legend yang beredar di pasaran atau mungkin sudah banyak digunakan oleh Bapak, Ibu, Sobat Mitra Ataqwa sekalian atau anak-anak saat ini ya. Karya dari Bapak Kiai Haji Ashraf Umam. Al-Quran ini diadopsi dari itu karya Iqra Bapak Kiai Haji Ashraf Umam, sehingga Iqra ini memiliki konsep fitur yang sama dengan Iqra karya Bapak Ashraf Umam. Sehingga jangan khawatir bahwasanya Iqra ini nanti memiliki perbedaan dengan Iqra yang memang sekarang beredar. Itu insya Allah kita juga memperhatikan hal itu, sehingga insya Allah Iqra ini memang cocok digunakan untuk belajar membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu produk dari Ataqwa yang saat ini insya Allah menjadi produk primadona dari Ataqwa, yaitu Al-Quran Custom Ataqwa. Di Ataqwa sendiri kita memiliki berbagai varian desain dan juga tipe. Al-Quran di Ataqwa ini memang kita segmenkan untuk kaum milenial yang saat ini memang sedang mulai belajar Al-Quran atau memang suka membaca Al-Quran, sehingga Al-Quran ini memang kita desain dari segi cover, kemudian fitur ini untuk memudahkan para pengguna untuk membaca Al-Quran. Kemudian bagi Sobat Mitra Ataqwa yang saat ini mungkin bertanya-tanya atau khawatir dengan legalitas Al-Quran Custom Ataqwa ini, mungkin banyak yang bertanya-tanya legalitasnya seperti apa. Jadi kita memang sudah insya Allah sudah legal, kita sudah berizin dari Kementerian Agama dan juga kita sudah terdaftar di ISBN, dan insya Allah untuk legalitas kita sudah legal untuk izinnya. Kemudian beberapa kelebihan atau banyak kelebihan yang ada di Al-Quran Custom Ataqwa ini, diantaranya yaitu yang pasti bisa custom nama. Jadi nanti misal para Sobat Mitra Ataqwa ini mau order ataupun menawarkan produk Al-Quran Custom Ataqwa ini ke customernya, itu bisa ditawari dengan menawarkan beberapa keunggulan yang ada di Al-Quran Ataqwa. Salah satunya yaitu fitur custom nama. Fitur custom nama ini bisa di-request sesuai permintaan, yang meliputi ada kata pengantar dan juga nama si pemesannya atau si penggunanya. Kemudian fitur yang ada di dalamnya pun juga sangat lengkap, insya Allah. Kita ada dua tipe, yaitu tipe hafazan dan juga terjemah perkata, yang mana di masing-masing tipe ini juga memiliki fitur yang berbeda. Insya Allah untuk fitur detailnya para Sobat Mitra Ataqwa saya yakin sudah dipelajari dan saya rasa sudah memahami ya terkait perbedaan isinya dan juga fitur-fitur yang ada di dalamnya. Meliputi yaitu ada blok warna di setiap halamannya, kemudian penjelasan terkait cara bacanya, tanda bacanya, seperti itu. Kemudian kelebihan yang lain yang ada di Al-Quran Custom Ataqwa ini yaitu variasi warnanya di setiap juz. Jadi di setiap juz dari produk Al-Quran Ataqwa ini memiliki berbeda-beda warna. Harapannya yaitu untuk memudahkan para pembaca atau orang-orang atau anak-anak yang sedang proses belajar menghafal Al-Quran ini untuk mengingat bahwasanya halaman mana atau bait mana yang sudah dibaca sebelumnya. Kemudian fitur-fitur yang lainnya yang ada di Ataqwa ini, ketika nanti para Sobat Mitra Ataqwa ini order produk Ataqwa, itu jangan khawatir walaupun kita itu sistemnya PO atau kita setelah ada proses order itu harus memerlukan produksi, karena kita memang sudah memiliki standar yang insya Allah cukup bagus. Jadi proses produksi pun bisa kita pangkas sehingga insya Allah produksi kita itu cepat. Jadi memang kita berharap kita itu memiliki nilai pembeda dari produk-produk Al-Quran Custom yang lainnya. Harap kita itu berusaha memberikan fasilitas yang cukup bagus untuk para customer kami, mulai dari kualitas Al-Qurannya, fitur Al-Qurannya, dan juga pelayanan proses produksinya itu insya Allah kita maksimalkan. Sehingga ketika nanti ada order, jangan khawatir, proses produksinya insya Allah kita usahakan secepat mungkin.
Kemudian dari segi bahan sendiri, Al-Quran At-Taqwa juga memilih memilih bahan yang memang berasal dari kertas yang premium, yaitu high quality paper, yang memang secara kualitas ini sudah diakui kertas yang cukup premium, yang insya Allah itu dipercaya bahwasanya kertasnya ini bisa bertahan hingga 30 tahun. Dan memang bedanya kertas ini dengan kertas lain itu ketika nanti dicetak itu hasilnya lebih bagus, makanya lebih awet dan juga memang lebih memudahkan untuk dibaca. Kemudian Al-Quran ini memang sangat direkomendasikan untuk para tahfidz, terutama bagi orang-orang yang memang gemar membaca Al-Quran, memang sangat direkomendasikan, terutama untuk anak-anak sebenarnya, karena kita juga mempunyai desain untuk segmen anak, sehingga memang harapan kami dengan adanya Al-Quran dengan tipe anak ini bisa juga memberikan stimulus, untuk memberikan motivasi kepada anak-anak untuk semakin giat membaca Al-Quran. Kemudian yang saat ini baru kita launching, yaitu produk terbaru dari At-Taqwa, yaitu Al-Quran dengan desain radial, ada tambahan variasi ukuran, yaitu ukuran A4 dan juga B6. Tentu hal ini juga kami upayakan demi menambah semangat para sobat mitra At-Taqwa sekalian untuk memperjuangkan atau mengikhtiarkan dalam upaya syiar, yaitu membumikan Al-Quran khususnya di bumi Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sobat mitra At-Taqwa. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Mahsun untuk sharingnya. Ya, sama-sama Gisa. Alhamdulillah, mungkin dari rekan-rekan atau mitra At-Taqwa di sini mungkin ada yang baru join beberapa minggu, bahkan ada yang sudah berbulan-bulan. Dan di sini kami dari tim pusat akhirnya share kembali atau menginfokan kembali produk-produk unggulan kami yang harapannya bisa sama-sama kita mencari rezeki bersama. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Mahsun juga, yaitu syiar untuk memberantas buta huruf Al-Quran juga, begitu. Dan insya Allah untuk produk-produk dari At-Taqwa sendiri kami sesuaikan dan kami kami sesuaikan dengan adanya beberapa target market, baik itu dari desain ataupun dari produk-produknya, begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Mahsun. Boleh di-unshare terlebih dahulu untuk screen-nya. Baik, terima kasih. Nah, dengan berbagai produk tadi, baik itu dari desain mushafnya, desain Al-Quran, dari varian bentuk, warna, corak, dan juga sajadah yang telah kami sediakan dari Al-Quran At-Taqwa. Dan harapan kedepannya rekan-rekan mitra bisa bergerak bersama kami, yaitu berbisnis salah satunya, yang dimana bisnis itu sendiri pasti membutuhkan strategi dalam proses penjualannya atau bisnis itu sendiri. Dan insya Allah hari ini juga sudah hadir, ada salah satu narasumber dari tim pusat, yaitu ada Mas Alfrido Iqbal Mahendra, atau yang biasa dikenal dengan Mas Edo. Assalamualaikum Mas Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Terima kasih Kang Gesa. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, baik rekan-rekan mitra, nanti Mas Edo akan sharing juga tips and tricks bagaimana supaya rekan-rekan mitra bisa banjir orderan ya Mas ya. Insya Allah siap. Oke. Sudah siap Mas Edo untuk materi hari ini? Oke, siap-siap. Siap, silakan share screen Mas, silakan untuk waktunya. Oke, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi saya lihat chatnya, banyak yang dari luar Bandung, banyak yang dari tadi mana? Bogor, kemudian Bekasi, Sumatera, banyak nih, Masya Allah. Luar biasa, Alhamdulillah dari ikhtiar kita untuk membumikan Al-Quran ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Bahkan kemarin kita sudah kirim ke
Amerika, ke Singapura, ke Malaysia, sampai ke luar negeri di sana. Alhamdulillah. Nah, izinkan Bapak Ibu untuk hari ini, saya dari tim Al-Quran At-Taqwa untuk memberikan kita sharing aja dulu, sharing terkait gimana sih Al-Quran ini segmentasinya gimana kan gitu. Nah, ini izin untuk saya share screen-nya ya. Kelihatan semua Bapak Ibu untuk PowerPoint-nya? Lihat Mas, jelas. Kelihatannya aman ya. Nah, ini untuk Al-Quran At-Taqwa ini Bapak Ibu, kita untuk campaign hashtag-nya di sosmed kita pakai 1 huruf 10 kebaikan. Nah, setiap 1 huruf dalam Al-Quran ini ada 10 kebaikan untuk diri kita. Mungkin juga nantinya kalaupun kita memberikan atau menyalurkan Al-Quran. Nah, kalau Bapak Ibu kan semua yang di sini jadi mitra ya, menjadi mitra Risalah At-Taqwa. Nah, ini semoga mendapat kebaikan-kebaikan itu. Ya. Nah, tahukah Bapak Ibu apa nih kira-kira? 60% dari muslim di Indonesia itu buta huruf hijaiyah atau belum bisa membaca Al-Quran. Nah, ini diambil dari republika.co.id, kemudian dari beberapa media dari riset ini memberitakan untuk muslim Indonesia itu 65-70% belum bisa baca Al-Quran. Padahal di Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah umat muslim Bapak Ibu ya. Nah, ini berapa inovasi dari kita, dari gimana mendistribusikan Al-Quran, ini bisa setidaknya mengurangi persentase orang yang buta aksara hijaiyah atau belum bisa membaca Al-Quran. Nah, ini sangat menyedihkan ya Bapak Ibu ya. Apalagi kebanyakan anak muda zaman sekarang itu enggan untuk belajar Al-Quran. Nah, ini akhirnya apa yang harus kita lakukan? Nah, ini sedikit cerita dari saya. Awalnya saya dipercaya untuk membantu mendistribusikan Al-Quran ini itu 2020 awal Bapak Ibu. Nah, saya juga mikir sebelumnya kalau saya sebelumnya di bidang marketing, dulu di marketing offline, di advertising, kemudian beberapa bisnis yang sudah dijalankan, kemudian dipercaya untuk mendistribusikan Al-Quran. Nah, Al-Quran At-Taqwa ini gimana sebelum ada fitur custom ya Bapak Ibu ya. Ini saya mikir apa ya yang bisa kita distribusikan dari Al-Quran. Bagaimana menjualkannya? Bukannya Al-Quran semua itu sama aja ya. Karena dulu ketika saya dari kecil sampai selesai dari pesantren ngelihat Al-Quran ya sama isinya. Mungkin ada tambahan terjemah, kemudian fitur-fitur yang di dalamnya. Tapi saya coba merubah mindset-nya. Ketika Al-Quran didistribusikan yang umumnya dulunya secara offline, ini kita coba menginovasikan. Akhirnya muncullah brand Al-Quran At-Taqwa ini dengan fitur custom nama, custom ucapan di cover Al-Qur'annya. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi inovasi di Indonesia sehingga Al-Qur'an ini bisa terdistribusikan sampai ke pelosok negeri gitu. Nah, ini kita juga menjadi alhamdulillah menjadi pelopor Al-Qur'an custom pertama di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu ini kan banyaknya pasti tahu ya, iklan Al-Quran At-Taqwa bertebaran di Facebook, Instagram. Nah, ini kita berupaya gimana sih diniatkan mendistribusikan Al-Quran. Kemudian, untuk segmentasi marketnya Al-Quran ini apa aja sih? Nah, seperti apa yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Masun ya, Al-Quran kita ada beberapa desain, ada beberapa fitur, ada yang fitur cover yang cover anak,
yang ini pasti nanti yang beli orang tuanya, tapi diperuntukkan untuk anak. Kemudian juga ada Iqra. Nah, Iqra untuk anak. Kemudian ternyata desain-desain anak ini sangat diminati oleh ibu-ibu, oleh orang tua untuk membelikan anaknya sebagai hadiah, sebagai kado, sebagai persembahan untuk anaknya. Nah, ini kan luar biasa. Memberikan hadiah untuk anak atau untuk orang spesial itu yang kita juga dapat jariahnya, dapat amal jariahnya. Itu. Kemudian ada segmentasi untuk milenial. Nah, kalau Bapak Ibu ketahui, kita akhir-akhir ini baru munculkan fitur desain yang floral. Floral itu yang bunga-bunga. Nah, ini nih segmentasinya cocok banget nih untuk anak-anak milenial, untuk ukti-ukti, untuk ahi-ahi yang sebelumnya mereka merasa, wah kalau bawa Quran kemana-mana nggak pede, mungkin terlalu jadul covernya. Nah, ini kita munculkan sesuatu yang diminati kaum-kaum milenial, Bapak Ibu. Nah, sebelum floral, kita ada tuh yang desain milenial juga. Nah, ini beberapa inovasi yang terus-terusan kita munculkan untuk Al-Quran At-Taqwa. Semoga dari fitur-fitur, dari desain, dari inovasi yang kita munculkan, ini kita menjangkau semua segmentasi market, Bapak Ibu. Yang tadi untuk anak, yang beli orang tuanya, ibu-ibunya, terus milenial. Nah, ada juga yang kita punya produk Al-Quran yang desainnya itu untuk general, yang biasanya untuk dipakai untuk wakaf, kemudian bisa dipakai untuk hantaran nikah, bisa dipakai untuk menggantikan buku Yasin juga, yang biasanya kalau ketika kita adain acara 40 hari, 100 hari meninggalnya orang tua atau keluarga, itu kan biasanya bikinnya buku Yasin. Nah, kita gantikan dengan Al-Quran, sehingga pahalanya nggak cuma terputus di yang membaca, tapi yang memberikan juga dapat. Ketika Al-Quran itu dibaca, itu kan ada 10 kebaikan. Nah, kita juga mendapatkan kebaikan tadi. Kita mendapatkan amal jariah dari Al-Quran yang kita distribusikan. Gitu Bapak Ibu. Nah, inovasi produk itu kita insya Allah akan terus-terusan berikan produk-produk terbaik dari Al-Quran At-Taqwa. Nah, ini kurang lebih sama seperti tadi yang dijelaskan sama Mas Maksud ya. Mulai dari desain yang menarik, kemudian kertas yang premium, kertas yang tidak biasa dibanding Al-Quran yang lainnya, kemudian memudahkan memahami ayat, kemudian dari kemasan, packaging. Nah, ini nih hal yang dimiliki Al-Quran At-Taqwa yang menjadi unggulannya, fitur unggulannya Al-Quran At-Taqwa, Bapak Ibu. Kemudian, nah ini beberapa mitra reseller juga segmentasinya untuk wedding, untuk hantaran. Nah, ini dari mitra sendiri. Kemarin saya lihat ada kiriman di grup, mitranya memberikan spesial pita untuk yang pemesan. Kemudian, wah, ini kalau dipakai hantaran berasa eksklusif banget ini ya. Ini ada Al-Quran kita, ada namanya, ada Al-Quran At-Taqwa, kemudian ada namanya. Nah, semoga yang berinovasi dalam mendistribusikan Al-Quran ini juga mendapatkan pahalanya yang menikah, yang mungkin ada yang belum menikah, jadi ketularan nih, jadi ikut-ikutan. Nah, ini juga ada inovasi yang terbaru, ada fitur pembatas yang Bapak Ibu bisa pesan. Bapak Ibu bisa pesan untuk barangkali ada yang mau mengadakan acara 40 hari meninggalnya orang tua ataupun keluarga, atau 100 hari meninggalnya orang tua atau keluarga, ini bisa kita berikan di kartu pembatas, itu bisa anak cucunya siapa aja. Nah,
ada biografinya, ini bisa kita lampirkan di pembatas Al-Quran. Karena beberapa mitra minta ditampilin foto ya. Biasanya kalau di buku Yasin itu ada foto. Nah, dari aturan dari Kemenak untuk Al-Quran ini tidak boleh Bapak Ibu dilampir ada manusia, ada gambar manusia atau makhluk hidup di bagian Al-Quran. Jadi kalau ada yang bikin Al-Quran di covernya ada gambar manusia atau makhluk hidup, itu tuh melanggar Bapak Ibu. Secara aturan Kemenak itu tidak boleh. Ini kan bukan sekedar buku ya, tapi ini kitab suci yang harus kita jaga untuk untuk umat, kita jaga untuk kesakralannya. Jadi karena banyak permintaan seperti foto, nah kita inovasikan, akhirnya kita berikan fitur pembatas. Di pembatas ini sudah menjadi solusi Bapak Ibu. Alhamdulillah sejak kita launchingkan fitur pembatas ini, banyak yang pesan 200, ada yang 350, ada yang 100, macam-macam dengan tambahan fitur pembatas ini. Nah, contohnya seperti apa? Nah, seperti ini untuk detailnya. Nah, ini contoh-contoh Al-Quran dengan fitur pembatas. Kemudian di kardusnya, di kemasan kardusnya, Bapak Ibu juga bisa request nih untuk pemesanan minimal 200 itu bisa request untuk ditulisin mengenang 40 hari wafatnya keluarganya, ibunya. Nah, ini bisa. Ini akan menjadi hal baru. Jadi selain Al-Qur'annya yang custom, bahkan kemasannya, packagingnya juga bisa custom loh. Gitu. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau mitra reseller At-Taqwa itu kalau terjual satu marginnya berapa ya? Sekitar 50.000 ya, sekitar 50.000. Bayangkan ketika Bapak Ibu dealing sama keluarga pejabat, contoh nih ya, sama keluarga pejabat yang ingin ngadain yasinan, ingin ngadain mengenang meninggalnya keluarganya, pesennya 200. Kira-kira kalikan aja Bapak Ibu, 50.000 kali 200. Nah, ini akan menjadi hal yang memudahkan Bapak Ibu dalam mendistribusikan Al-Quran. Ya, ini salah satu terbaru dari kita. Di packagingnya bisa custom juga loh. Itu pastinya dengan minimal quantity ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa oh kalau satuan bisa nggak? Kalau kardus mah kita pesennya di pabriknya nggak bisa satuan Bapak Ibu karena pesennya banyak. Minimalnya 200. Nanti kalaupun ada, oh saya minta request kardusnya desainnya yang lain bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Silahkan nanti hubungi admin mitra masing-masing. Oke, ini kita lanjutkan. Nah, ini salah satu. Nah, ini tempat produksi Al-Quran kita, gudang dan tempat produksi Al-Quran custom kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, kira-kira Al-Qurannya dikirim nggak ya? Udah nggak perlu khawatir itu lagi. Karena apa? Kita skala produksinya dalam satu hari itu sudah di atas angka 2.000 piece per hari. Jadi kalau Bapak Ibu pesen 200, pesen 1, itu selesainya sama. Sekitar 3-4 hari. Meskipun pesen 1.000, itu selesainya sama. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, oh nanti saya dapat pesanan banyak, lama dong ininya, selesainya. Nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Kita sudah siapkan SDM yang siap membantu dalam proses produksi Al-Quran Custom ini. Stoknya ready, Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Ekspedisi yang mengirimkan tiap hari sudah pick up ke kita dan mengantarkan sesuai alamat pemesan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Jadi, oh kalau yang produk lain mungkin ada yang seminggu. Ada kalau yang produk PO ini ya, kalau produk PO ada yang PO-nya seminggu ya Kak gitu. Nah ini Al-Quran kita bisa 3-4 hari. Bahkan semoga dalam waktu dekat kita bisa munculkan fitur one day service Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu pesan hari ini, dikirim juga hari ini. Nah, ini hal yang sangat menarik dan paling ditunggu-tunggu oleh mitra At-Taqwa ini ya. Jadi hal-hal seperti ini kita coba inovasikan, kita coba perbaiki. Apa sih kebutuhan market sehingga mitra yang membantu untuk mendistribusikan Al-Quran ini nggak terlalu lama, menunggu selesainya kapan ya, nggak terlalu khawatir. Jadi fokusnya untuk distribusi, untuk promosikan. Nah, perihal produksi atau pengiriman sampai ke tangan pembeli, kita yang bantu seperti itu. Nah, kemudian dengan apa Al-Quran yang fitur yang menarik dari At-Taqwa, ini gimana sih cara jualannya gitu. Kalau Bapak Ibu kan mungkin banyak dari yang awalnya pesan Al-Quran At-Taqwa yang dapat iklan dari Facebook, Instagram, mungkin dari temennya atau dari saudaranya. Nah, ini kita coba gali. Gimana sih cara jualannya? Gimana sih cara distribusikannya? Nah, yang pertama Bapak Ibu, ada marketing online. Jadi kalau Bapak Ibu tahu iklan Al-Quran At-Taqwa berkeliaran di Facebook, di Instagram, itu yang bersponsor ya. Itu tuh kita siapkan marketing online. Nah, sekarang Bapak Ibu juga kita adakan Zoom mentoring ini. Semoga nanti kita juga bisa nih mengajarkan ke Bapak Ibu semuanya. Gimana sih biar penjualannya banyak? Gimana sih biar produk kita bisa apa ya? Bisa ada yang beli keluar kota, bisa ada yang beli nggak cuma di kota saya. Nah, itu seperti apa? Nah, salah satunya ada yang berbayar. Ada Facebook Ads, kemudian Instagram, TikTok Ads, Google, terus ada juga yang endorse. Nah, ini hal-hal yang berbayar, Bapak Ibu. Tentunya kalau kita ya sebagai orang yang kita belum pernah nih nyoba-nyoba seperti ini akan menjadi kendala. Tapi tenang Bapak Ibu, semoga nanti selanjutnya kita adakan materi-materi ini. Gimana sih cara pasang iklan berbayar di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Google, gitu. Kemudian gimana sih endorse sama selebgram yang tepat sasaran, gitu. Kalau Bapak Ibu tahu, kita pernah dibantu oleh Risti Tagor, kita dibantu oleh Muzamil. Nah, itu sebagai apa? Sebagai inovasi marketing kita, Bapak Ibu. Kemudian ada juga di marketplace. Nah, kebanyakan mitra ini dari penjualan produk Al-Quran At-Taqwa ini dari marketplace. Kenapa kok bisa kan itu? Kalau Bapak Ibu lihat juga, ya sekarang market udah pada pinter ya. Ketika ngelihat iklan di Facebook atau Instagram, mereka chat sama admin. Tapi nggak langsung beli. Survei dulu ke Shopee, ke Tokopedia. Ayo, siapa yang seperti ini kira-kira? Nah, ini juga mempengaruhi penjualan mitra reseller di marketplace, yang jualan di marketplace. Kalau boleh Bapak Ibu lihat, nah ini buktinya. Al-Quran At-Taqwa menjadi produk terlaris kategori Al-Quran hafalan dan Al-Quran. Coba kita lihat paling nomor 1, ini Al-Quran yang tipe apa? Ternyata yang tipe floral. Kemudian di kategori Al-Quran hafalan, per bulannya terjual 900. Bahkan bisa ribuan. Ini dari satu akun, Bapak Ibu. Belum mitra yang lainnya. Kalau Bapak Ibu coba lihat di Shopee, Al-Quran custom, pencarian terlaris, pasti yang muncul Al-Quran At-Taqwa. Kemudian di kategori Al-Quran, ini kita menempati 10 besar. Nggak cuma nomor 1, tapi nomor 1, nomor 3, dan selanjutnya. Dari Al-Quran At-Taqwa. Bahkan terjual 1000 lebih per bulannya. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Kenapa sih kok bisa penjualan dari mitra dari Shopee ini bisa kenceng, bisa banyak? Nah, dari apa? Dari marketing kita yang membantu. Dari mitra-mitra yang membantu membranding Al-Quran At-Taqwa di
Facebook, di Instagram berbayar. Sehingga dampaknya untuk mitra semua. Jadi ketika mitra-mitra banyak yang mempromosikan, banyak yang membantu mengiklankan, itu secara penjualan mitra akan lebih mudah. Yang baru jualan nggak terlalu sulit. Karena apa? Orang, oh Al-Quran At-Taqwa yang di Facebook ya? Oh Al-Quran At-Taqwa yang di Instagram ya? Kayak gitu. Jadi akan lebih mudah. Nah, hal-hal ini kita sebagai inovasi, gimana sih kita membantu mitra untuk mudah dalam mendistribusikan Al-Quran At-Taqwa. Selain fitur custom cover, kemudian banyak fitur-fitur di dalam isinya Al-Quran, bahkan bisa pesan ada pembatas, ada kardus khusus. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu gimana nih menyampaikan ke market, gimana menyampaikan ke pembeli, seperti itu. Nah, kemudian ada juga marketing online yang gratisan. Kalau tadi misalkan Bapak Ibu bingung, Facebook Ad itu apa sih? Kemarin saya lihat di grup ada yang Facebook Ad berbayar itu seperti apa sih? Instagram yang berbayar itu seperti apa sih? Kalau Bapak Ibu bingung, nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Kita juga banyak mitra yang tanpa promosi berbayar, ini bisa penjualannya kenceng banget. Bisa banjir orderan. Itu dari mana? Ya dari Facebook. Bisa dari Facebook, Instagram, WhatsApp. Nah, kalau di Facebook itu ada fanpage, kemudian ada grup. Barangkali ada grup alumni SMA, kuliah. Bapak Ibu bisa nih, ya kan, berpromosi di situ juga, memberikan penawaran. Namun harus disertai dengan konten yang menarik, konten-konten yang menarik, kemudian gambar yang menarik, apalagi kalau sudah jago copywriting. Oh, gimana sih orang membaca iklan kita nggak pakai mikir, langsung beli. Nah, ini ada ilmu copywriting Bapak Ibu. Jadi selain kita support konten video, gambar, nah Bapak Ibu juga harus nih bisa nih cara menulis yang terbukti langsung orang itu membaca langsung beli kayak gitu. Kemudian bisa Bapak Ibu posting di story Facebook, di Instagram atau WhatsApp-nya, atau bagi yang pede nih, mungkin banyak mitra sini kalau saya lihat dari data banyak juga yang kaum milenial ya. Nah, ini biasanya Bapak kaum milenial atau ibu-ibu suka live di Facebook. Boleh loh, nanti live di Facebook, kita review Al-Qur'annya. Ini loh teman-teman saya dapat kiriman Al-Qur'an dari At-Taqwa, ada fiturnya. Nah, itu bisa. Dari siapa yang menonton itu akan memudahkan memberikan trust kepada Bapak Ibu sebagai mitra. Ini kalau akan rutin live, akan rutin promosi. Ingat, kalau jualan di organik, jualan di online itu secara organik atau yang gratisan, Bapak Ibu harus sering-sering posting. Jadi posting dahulu, closing kemudian. Ibaratnya postingan kita itu iklan kita. Kalau Bapak Ibu tidak menyebarkan iklan, ya gimana mau dapat penjualan? Kan gitu. Nah, jadi harus rutin nih, posting di fanpage, di grup, di story, di live. Nah, ini nih harus kita gencarkan. Gimana untuk mendapatkan closingan yang banyak, banjir orderan, kalau Bapak Ibu cuma diem di kamar, duduk-duduk, kan gitu ya. Ataupun tidak ada ikhtiar. Nah, ini ayo kita ikhtiarkan, kita bantu ikhtiarkan. Dari manajemen akan support nanti. Kita sediain admin sebagai membantu Bapak Ibu dalam penjualan ataupun konsultasi, bisa tuh sama admin. Mbak, gimana sih bisa closingnya banyak? Gimana sih bisa penjualannya banyak? Nah, Bapak Ibu silahkan konsultasi sama admin-admin dari At-Taqwa. Mereka udah kita latih jago nih kalau soal jualan. Nah, tugas mereka melayani mitra. Nah, silahkan Bapak Ibu kontak ya. Kemudian di Instagram Bapak Ibu bisa bikin toko, kemudian pasang postingan di feed, di story, live Instagram juga bagus kayak gitu. Di WhatsApp. Nah, WhatsApp ini coba lihat, saya yakin pasti setiap orang itu punya grup WhatsApp. Ya, ada grup kajian, ada grup alumni, grup sekolah,
apalagi grup RT RW. Nah, ini bisa Bapak Ibu mempromosikan di situ. Tapi ingat ya, tanpa spam, nggak boleh spam, kan gitu ya. Gimana caranya kita promosi yang beretika? Nah, Bapak Ibu nanti dikit-dikit akan diajarin. Ya, tenang ya. Jadi harus rutin nih ikut Zoominar biar dapat materi yang menarik. Sekali posting langsung closing. Gimana caranya? Nah, menyusul nanti materinya Bapak Ibu. Untuk materi hari ini kita coba bedah nih segmentasi marketnya apa aja gitu. Kemudian di WhatsApp, WhatsApp itu ada WhatsApp bisnis. Kalau Bapak Ibu tahu, ada WhatsApp yang biasa, ada WhatsApp bisnis. Apa bedanya WhatsApp bisnis? Kalau di WhatsApp bisnis yang fitur yang paling mudah itu ada katalog. Jadi Bapak Ibu bisa pasang katalog produk Al-Quran At-Taqwa itu di WhatsApp bisnisnya. Nanti akan memudahkan Bapak Ibu untuk promosi. Karena orang tinggal lihat katalog. Seperti itu. Misalkan bikin story di WhatsApp, mencantumkan link katalognya yang di WhatsApp bisnis, orang langsung lihat, langsung chat, langsung beli kayak gitu. Nah, ini mudah. Tergantung kita mau berikhtiar apa enggak untuk mempromosikan. Kemudian bisa broadcast. Broadcast ini Bapak Ibu yaitu harus bisa mengolah konten dan copywriting-nya. Gimana sih orang itu nggak terlalu ilfil ketika kita jualan. Nah, berarti kan harus dengan hal-hal yang menarik, dengan copywriting yang menarik. Gimana sih kita jualan tapi nggak kelihatan jualan? Nah, itu ada ilmu copywriting-nya Bapak Ibu. Jadi nanti tunggu, kita akan adakan materi copywriting juga. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa tuh menghubungi kontak database di WhatsApp. Saya yakin pasti setiap orang itu minimal punya minimal aja 100 pasti punya kontak di WhatsApp. Nah, dari 100 itu yang paling dekat sama kita, entah itu keluarga, saudara, teman yang paling dekat 10%-nya pasti ada. Nah, dari 10% kita ajak ngobrol, kita hubungi, kita japri, kemudian ngobrol-ngobrol, ya inilah PDKT dulu, kemudian kita berikan informasi terkait Al-Quran At-Taqwa. Insya Allah mereka tertarik Bapak Ibu. Ya, kuncinya harus pede, harus ikhtiar, harus pede untuk menyampaikan, ya kan? Dan harus disertai dengan ilmu juga, harus disertai dengan ilmu marketing juga. Nah, pelan-pelan nanti dari manajemen At-Taqwa akan memberikan mentoring kepada mitra sehingga mitra ini jago berwirausaha. Nah, caranya gimana? Ya, ditunggu ya materi copywriting, materi konten dari manajemen At-Taqwa. Nah, kita lanjut untuk selanjutnya, ada marketing offline. Ada Bapak Ibu bisa nih yang gaptek di sosmed, yang gaptek pakai pakai Android atau pakai iPhone. Gimana? Saya tuh orang lama, males kalau chat kelamaan. Saya pengennya datang langsung. Nah, ataupun saya tuh punya temen di suka kumpul. Nah, ini Bapak Ibu bisa manfaatkan, bisa kelola gimana sih penjualannya dengan cara offline. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan kalau Bapak Ibu punya komunitas, saya yakin juga kalau Bapak Ibu itu punya grup kajian, arisan, alumni sekolah, apalagi grup RT, grup musola, masjid, apalagi. Nah, ini Bapak Ibu bisa sisipkan untuk mendistribusikan Al-Quran, untuk mengikhtiarkan, untuk berdakwah. Ingat, mindset kita jangan hanya jualan, tapi niatkan untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Ketika akhirat kita dahulukan, insya Allah nanti dunianya akan mengikuti. Nah, tapi dengan cara yang bagus, Bapak Ibu, dengan cara yang ilmu-ilmu yang mumpunin. Kemudian Bapak Ibu juga bisa tuh mengajak program-program yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini bisa, sangat bisa banget.
Kemudian Bapak Ibu bisa segmentasikan Al-Quran At-Taqwa ini untuk hantaran nikah. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu bisa rekanan sama KUA, sama adminnya KUA, kerjasama nih. Contoh satu kota itu ada di KUA. Hantaran nikah, hantaran hantaran spesial yang yang paling diingat sama pasangan yang menikah, ya ini Al-Quran. Karena apa? Ketika orang menikah itu pasti banyak pengennya yang sehidup semati. Waduh kan gitu kan. Pakainya Al-Quran At-Taqwa. Terus banyak juga yang pengen nanti ketika niatan nikahnya ya pasti cenderung ke gimana sih menjalin keluarga sakinah mawaddah warahmah ini. Nah, pasti berawal dengan belajar Al-Quran juga. Nah, ini bisa Bapak Ibu nanti rekanan dengan KUA, dengan ini wedding organizer, dengan tukang tenda mungkin, nitip brosur itu bisa, dengan orang make up ini bisa banget Bapak Ibu. Nah, caranya gimana? Pakai promosi jadul. Bisa kita bikin pameran, bisa brosur, kita titip brosur, kita pasang poster, kita bikin stand booth di pameran atau di masjid, atau ketika ada pengajian, ini bisa banget Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu bisa menawarkan khusus, bikin penawaran khusus. Kemana? Ke yayasan bisa, ke lembaga, ke sekolah. Nih contoh, ada mitra yang beliau itu guru di salah satu sekolah. Kemudian awalnya guru honorer. Sejak kenal Al-Quran At-Taqwa, kemudian coba menawarkan ke guru-guru yang lain, guru-guru yang lain mau bikin buat anaknya. Setelah anaknya dibikinin, kemudian mengadakan untuk satu kelas, dari satu kelas, ternyata sampai satu sekolahan bikin Al-Quran Bapak Ibu. Bahkan bisa juga Bapak Ibu memberikan masukan ke lembaga atau sekolahan ketika pendaftaran murid baru, itu bisa loh dikasih bonus Al-Quran At-Taqwa. Pasti lebih spesial. Apalagi kalau pemesanan Al-Quran untuk yayasan, lembaga, sekolah, pesantren, ini bisa juga request custom design, Bapak Ibu. Misalkan mau dikasih desain gambar sekolahan, ini bisa banget. Mau dikasih logo sekolahan, ini bisa banget. Atau lembaga atau yayasan, bisa banget Bapak Ibu. Jadi segmentasinya sangat luas dan sangat menarik ketika ada fitur custom. Selain custom cover, custom desain untuk yang yayasan, lembaga atau sekolah atau pesantren, bisa juga kemasannya. Nah, ini kan hal-hal yang menarik untuk membantu kita mendistribusikan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, kita bisa campaign program wakaf Al-Quran. Nah, ini yang menarik ketika kita hanya fokus jualan, ya dapatnya cuma dapat hasil rezeki ya. Tapi ketika kita campaignkan program wakaf Al-Quran, kita gimana bermuamalah sambil berdakwah. Ya, ini hal yang paling menarik. Dan secara data, penjualan paling banyak itu dari mitra-mitra yang punya program wakaf Quran Bapak Ibu. Mulai dari sedekah subuh, kemudian sedekah Jumat, kemudian wakaf untuk pesantren, wakaf untuk desa tertinggal, kemudian banyak banget lah ini. Angle-nya banyak banget. Marketnya banyak banget. Di luaran sana banyak donatur yang mereka itu ingin wakaf. Mereka itu ingin ibaratnya kalau mau ngeluarin biaya itu nggak terlalu beban. Tapi mereka belum tahu
mereka mau mengeluarkan uangnya kemana? Nah, kebanyakan donatur-donatur itu mereka mengeluarkan uangnya ke yayasan, ke lembaga, ke program-program CSR, ke program-program yang ibaratnya sebagai tabungan akhirat mereka. Nah, Bapak Ibu bisa buat program wakaf Al-Quran. Nah, ini sangat menarik. Nah, coba ini dari At-Taqwa mau kasih bocoran. Dari beberapa program Al-Quran At-Taqwa. Ini di Ramadan kita adakan pengadaan program wakaf Al-Quran untuk Indonesia. Nah, ini dari tim kita bekerja sama dengan komunitas wakaf berjamaah untuk mendistribusikan Al-Quran wakaf. Ada yang sampai mana nih? Ini kalau kemarin di Bandung paling pelosok. Nah, lihat madrasahnya ibaratnya kalau saya lihat kurang layak. Ketika kita antarkan Al-Quran dan bisa ada nama santrinya untuk mereka merasa senang Bapak Ibu. Wah, Al-Qur'annya baru, ada nama saya, ada nama santri. Itu hal yang menarik. Selain kita memberikan Al-Qur'annya, mereka terkesan, merasa memiliki orang tua baru. Apalagi kalau ke pesantren, saya sering sama tim itu ke pesantren, ke panti asuhan. Ketika kita kasih Al-Qur'an dengan ada nama mereka itu ngelihatinnya terkagum-kagum. Terus ada yang di panti asuhan yang mereka yatim piatu, ketika kita mengantarkan mereka merasa punya kakak baru, punya orang tua baru. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Selain saya mendistribusikan Al-Quran, saya mencoba mendakwahkan kebaikan. Nah, dari mana? Dari Al-Quran ini. Alhamdulillah dengan adanya Al-Quran At-Taqwa, ini memberikan manfaat yang luar biasa untuk sekitar kita, untuk lingkungan kita, untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, gitu. Makanya kita niatkan, mindset-nya kita rubah. Jangan cuma jualan, tapi kita dakwahkan. Ya kan? Ingat, setiap Al-Quran yang kita distribusikan, yang kita dakwahkan, yang kita sampaikan, itu kalau dibaca satu huruf aja, itu ada 10 kebaikan. Gimana kalau dibaca setiap hari? Seperti itu. Kira-kira kita kecipratan pahalanya enggak? Pasti. Insya Allah. Ya kan? Meskipun kita hanya menjadi perantara, insya Allah kita mendapatkan pahala jariah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini beberapa foto dari program wakaf Ramadan kemarin, 3 Mei kemarin, Kecamatan Cimenyan, Bandung. Nah, ini para santri-santri senang banget nih dapat Al-Quran dari kita. Nah, ini sebelum ada Iqra At-Taqwa, nah, mereka juga kita belikan Iqra. Nah, sekarang kita ada produk pelengkap, ada produk Iqra. Jadi yang masih kecil-kecil belum bisa baca Al-Quran, bisa tuh dapat Iqra. Iqra dari At-Taqwa. Nah, dapat pahala jariah lagi. Selain Al-Quran, bisa Iqra, sajadah, kan itu. Banyak pahala di produk-produk At-Taqwa yang kita distribusikan. Kemudian, nah ini dari Garut. Nah, tim kita sampai ke Garut, ke pesantren Garut. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah juga di Ramadan kemarin kita dapat bisa kerjasama sama yayasan, sama pesantren yang membantu untuk mendistribusikan Al-Quran dari At-Taqwa. Jadi ada salah satu pesantren di Bandung yang mereka punya rekanan di luar pulau yang sangat membutuhkan Al-Quran. Yang di Bengkulu, yang di Sabang, bahkan dari tim mereka di bulan depan ingin ke titik nol Indonesia. Untuk apa? Untuk mendistribusikan Al-Quran wakaf. Nah, ayo kita bantu untuk mencukupi kebutuhan Al-Quran. Ya kan? Ini menjadi hal dakwah, menjadi tabungan akhirat kita. Semoga dari sini kita dapat dapat merubah kehidupan kita yang sebelumnya ada
problem keluarga, ada problem kehidupan, yang punya hutang, semoga dibantu, ya kan? Semoga dibantu dengan kita berdakwah mendistribusikan Al-Quran. Nah, tentunya Al-Quran yang dengan kualitas yang menarik, dengan fitur yang menarik. Nah, ini nih bisa Bapak Ibu. Nanti silakan konsultasikan sama admin. Mbak, gimana sih saya mau berwakaf ke pesantren yang ada nama santrinya? Di Al-Quran ada nama santri. Ini bisa banget Bapak Ibu. Kita sudah punya beberapa database pesantren yang membutuhkan Al-Quran dan kita sudah pegang nama-nama santrinya. Kita tinggal cari nih, orang tua asuhnya siapa? Orang tua yang ingin memberikan Al-Qurannya siapa? Nah, ini jadi ladang pahala baru untuk Bapak Ibu. Tanpa perlu repot-repot. Nah, gitu ya. Tinggal Bapak Ibu bikin program wakaf, bisa bikin program wakaf di lingkungan sendiri aja lah, di musola sekitar rumah, atau di masjid, atau di ibu-ibu arisan komunitas. Ini bisa banget. Tinggal Bapak Ibu gimana mengikhtiarkan. Nah, ini juga yang tadi kita distribusikan kita dibantu oleh Pondok Entrepreneur Qurani, Pondok Tahfidz untuk Al-Quran. Mereka senang ketika kita berikan Al-Quran dari At-Taqwa ini. Nah, luar biasa ini Bapak Ibu. Beberapa banyak yang dokumentasi yang sangat mengharukan. Tapi di sini kita nggak mau sedih-sedihan ya. Nah, kita maunya gimana sih kita semakin semangat untuk berdakwah, kita semakin semangat untuk bermuamalah, ya kan? Mari yuk kita bermuamalah sambil berdakwah dengan Al-Quran At-Taqwa. Makanya ingat hashtagnya, 1 huruf ada 10 kebaikan. Nah, semoga dari Al-Quran At-Taqwa nantinya memberikan inovasi-inovasi terbaru, inovasi terbaik untuk mitra At-Taqwa semuanya. Baik, untuk materi dari saya, insya Allah cukup sampai sini Bapak Ibu. Nanti mungkin kita bisa loh buka sesi tanya jawab kalau waktunya cukup ya. Sekarang jam berapa? Jam 9 Bapak Ibu. Iya, jam 9 kurang 6 menit, Mas. Nah, mungkin nanti dikasih batasan pertanyaan ya atau diskusi ya. Boleh, atau bolehlah tenang, kita ada Inzuminar ini nggak cuma sekali ya. Doakan setiap minggu tim kita dari Al-Quran At-Taqwa bisa ngisi terus. Nah, nanti akan ada materi-materi penjualan, ada materi-materi yang menarik ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau waktunya setiap Zoom nggak cukup, nanti Bapak Ibu juga bisa chat ke admin mitra yang membantunya. Nah, ini. Oh ya, ada door prize ya, Kang Gesa? Benar, Mas Edo. Iya, apa nih kira-kira door prize-nya? Oke, sebelum masuk door prize, Mas. Alhamdulillah, terima kasih banyak sebelumnya Mas Edo untuk materi sharingnya pada malam hari ini. Alhamdulillah juga antusiasme dari rekan-rekan mitra malam ini luar biasa. Bisa dicek juga dari kolom chat, ada yang memberikan masukan positif, kemudian ada yang memberikan saran dan sebagainya. Itu insya Allah akan kami tampung dan segera kami realisasikan untuk kemaslahatan bersama. Dan mungkin punten sebelumnya rekan-rekan mitra semuanya berhubung waktunya terbatas, jadi untuk sesi tanya jawab bisa diambil dari kolom chat terlebih dahulu mungkin ya Mas ya? Ya, boleh. Iya. Nah, kita kasih bocoran door prize-nya ya. Ini ambil kaos. Boleh. Ya. Ya, kaos wakaf Al-Quran untuk Indonesia. Iya. Nah, ini menarik ini. Ini saya serahkan kepada Kang Gesa lah. Siapa yang ingin dapat? Nah, nanti kita gimana aturannya dari Kang Gesa lah. Boleh. Mangga silakan Kang Gesa. Baik Mas Edo. Jadi untuk sekarang berhubung di sini muncul ada beberapa pertanyaan juga dari kolom chat. Mungkin bisa dijawab beberapa ya Mas ya, karena berhubung waktu yang cukup terbatas juga. Baik, Gesa bantu untuk pilihkan
beberapa pertanyaan ya, Mas. Boleh. Wah, banyak Misal, banget nih. Ada mengenai marketplace nih, Mas. Oh iya, boleh. Ada pertanyaan atas nama Poppy Hindayani. Untuk online Shopee, harga ada yang di bawah harganya. Jadi misal seharusnya 149.000, tapi ada yang masang harga di bawah itu. Nah, Oke. apakah saya bisa seperti itu, Mas? Oh iya. Ini langsung saya jawab aja ya. Silakan, Mas Edo. Oh iya. Jadi tenang Bapak Ibu. Untuk mitra tadinya yang seperti yang sudah saya sebutkan dari penjualan itu dari marketplace juga terbanyak, terutama dari Shopee. Kenapa? Ya ini kan marketnya ibu-ibu ya milenial sukanya belanja di Shopee, COD. Nah, ternyata juga ada beberapa yang main nakal lah dari mitra. Oh, ada yang jualan di bawah harga ketentuan, gimana nih? Tenang Bapak Ibu, dari manajemen At-Taqwa sudah ada polisinya. Jadi tim kita sudah keliling mencari rutin setiap hari siapa nih yang jualan di bawah harga ketentuan. Dan ketika sudah diingatkan, ditegur, tidak mengindahkan, kita tidak akan proses pesanannya. Kok bisa ketahuan gimana itu tokonya yang melanggar? Bisa Bapak Ibu. Karena apa? Setiap mitra itu pasti mengirim label marketplace kepada admin. Nah, dari label itu kita sortir. Wah, ini toko-toko yang nakal, kita tidak proses. Dan diputuskan kemitraannya. Diputuskan kemitraannya untuk tidak bisa berjualan Al-Quran At-Taqwa di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan, tidak perlu merisaukan. Ini ada jual yang di bawah harga nih, gimana? Oh, ini boleh, saya juga dong kan itu. Malah jangan ikut-ikutan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga harus harus punya prinsip untuk menjaga harga. Kenapa? Hancurnya produk itu salah satunya karena permainan harga. Sebelum saya membantu Al-Quran At-Taqwa, saya bisnis ekspor impor Bapak Ibu. Jadi ketika yang bermain di marketplace atau di pasaran itu saling banting-bantingan harga, ini semuanya akan saling menjatuhkan, tidak akan long term gitu, nggak akan lama bisnisnya, nggak akan lama produknya. Jadi tenang, karena kita pengalaman di marketplace, akhirnya kita adakan polisi tim At-Taqwa yang chatting, yang nge-DM-in siapa nih yang bandel kan gitu. Nah, mungkin ada beberapa temennya dari mitra tahu nih yang sudah di-kick dari kemitraan At-Taqwa. Dan menariknya, di At-Taqwa kan terbantu oleh mitra-mitra yang beriklan di Facebook dan Instagram Bapak Ibu ya. Jadi yang berjualan di marketplace, di TikTok, di Facebook atau di Instagram, ini terbantu oleh iklan-iklan dari At-Taqwa. Makanya, kenapa sih Al-Quran At-Taqwa ini penjualan terbanyak di Shopee? Karena kita bantu iklankan, kita bantu untuk promosikan, kenalkan Al-Quran At-Taqwa. Tapi Bapak Ibu juga menjaga etika. Ketika ada mitra yang beriklan di Facebook dan Instagram, tidak boleh spam ya, tidak boleh spam di komen. Beli aja di saya 120, itu nggak boleh Bapak Ibu. Secara etikanya tidak bagus. Nah, gitu. Mangga, mungkin pertanyaan yang lainnya dari Kang Gesa. Oke, terima kasih Mas Edo. Jadi intinya tenang Bapak Ibu semua, untuk dari tim pusat tetap berikhtiar untuk mensortir, karena dari kami sudah menginfokan harga eceran terendahnya ya Mas ya. Jadi seharusnya sudah kami pun tidak memperkenankan jika ada rekan-rekan mitra yang menjual dengan harga di bawah HET tersebut. Yang konsekuensinya di mana akan diputuskan kemitraan dan juga proses ordernya tidak akan bisa diproses oleh tim pusat. Baik Mas Edo, pertanyaan satu lagi mungkin ya dari kolom chat. Di sini berhubungan dengan inovasi yang telah Mas Edo sampaikan, yaitu tentang pembatas custom. Ada dua pertanyaan dari atas nama Nur Irawan dan juga Sarah. Apakah bisa request pembatas custom, tapi untuk kado wedding? Dan satu lagi, untuk pembatasnya, apakah ada biaya tambahan dan ketentuannya seperti apa, Mas? Mangga. Oke, kalau soal biaya tambahan ini langsung bisa berhubungan sama admin ya sebenarnya.
Oke. Kalau saya gimana sih gimana membantu mitra memberikan ide inovasi kepada mitra terkait produk kan itu ya. Kalau pembatas bisa nggak pembatasnya dibikin seperti kartu wedding. Nah, untuk saat ini untuk pembatas kita tes skala pesanan minimal itu 10 piece Bapak Ibu, 10 lembar. Jadi Bapak Ibu, misalkan pesannya cuma 1, mohon maaf nih, kan gitu ya. Mohon maaf, nanti belum belum bisa. Tapi coba aja dinego ke adminnya, barangkali bisa membantu gitu ya. Barangkali bisa membantu. Karena apa? Pembatas atau kartu yang kita buatkan ini itu bukan hanya cuma di print biasa pakai kertas HVS Bapak Ibu, tapi kita buatkan pakai kertas art paper 260 gram sehingga terkesan eksklusif, bagus, nggak dan nggak luntur kan gitu ya. Jadi barangkali selanjutnya kita bisa inovasikan untuk pesan 1 pembatas atau kartu. Nah, ini dalam tahap proses ya. Untuk sekarang ada ketentuan minimal, nanti bisa ditanyakan kepada adminnya tentu. Nah, silakan didiskusikan dengan admin seperti itu. Gitu ya Kang Gesa ya. Siap Mas Edo, atur nuhun Mas Edo jawabannya. Jadi nanti mengenai pembatas tadi, mangga bisa dikonsultasikan langsung dengan rekan-rekan admin dari tim pusat At-Taqwa ya. Mas, punten ada satu lagi. Ternyata Gesa cek di kolom chat ada satu pertanyaan yang sangat menarik, yaitu atas nama pertanyaan terakhir ya Mas, atas nama Indah Nilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Gesa, Mas Edo, Afwan. Mau bertanya, produk Quran ini kan bukan kebutuhan yang berkelanjutan. Bagaimana nih, Mas, supaya jualan tetap berkelanjutan? Syukron, Mas Edo. Iya, betul. Nah, ini sih sebenarnya menekankan apa yang tadi segmentasi yang saya jelaskan ya. Ya. Memang Al-Quran itu ketika ini kita rubah di awal tadi saya sampaikan, kita rubah dulu mindset-nya, ya kan, untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Tidak ada hasil yang berbeda, yang meningkat dengan kita kerjakan cara yang sama. Jadi ketika Bapak Ibu jualnya ke perorangan, ya pasti untuk orang itu beli lagi sangat minim. Kecuali kalau mau membelikan anaknya, orang tuanya, keluarganya semuanya. Tapi sangat minim Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu, saya kasih tips, triknya, bocorannya tadi itu gimana sih? Bikin program. Membuat program. Tenang, saya yakin nggak semua orang sudah mempunyai Al-Quran pribadi. Buktinya, secara data, 70% masyarakat Muslim Indonesia itu belum bisa baca Al-Quran. Nah, berarti kita masih punya 70% segmentasi yang harus kita edukasi terkait Al-Quran. Nah, salah satu program yang harus dimiliki mitra apa? Salah satunya tadi program wakaf. Program wakaf ini menarik. Orang beli bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Jadi misalkan nih, saya sebagai donatur atau investor atau yang rutin menyalurkan wakaf, tapi saya nggak tahu nih saya harus wakaf kemana Al-Quran, dan saya harus membeli Al-Qurannya di mana. Nah, ketika saya ada teman Kang Gesa gini, Kang Gesa memberikan contoh Al-Quran At-Taqwa, kemudian ada custom namanya. Saya tertarik ketika Kang Gesa menjelaskan Al-Quran ini bisa ditulis nama Mas Edo loh untuk program wakafnya. Contoh, baris pertamanya wakaf dari nama saya, Alfredo Iqbal Mahendra, untuk di baris keduanya bisa dituliskan nama pesantren ataupun nama santri. Jadi nanti di Al-Qur'annya akan tertulis wakaf dari Alfredo Iqbal Mahendra untuk pesantren, pondok pesantren Al-Ikhlas, untuk pondok pesantren Darul Hikmah, untuk pondok pesantren Darul Ulum, atau banyak. Bisa juga untuk santri atas nama, misalkan atas nama
Muhammad Al-Fatih gitu ya. Itu bisa banget Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tugasnya hanya menjadi wasilah kebaikan, wasilah distribusi Al-Qur'an. Bisa dengan dengan angle sedekah subuh, bisa dengan sedekah Jumat, bisa dengan program wakaf Al-Qur'an untuk desa terpencil, untuk musola, untuk masjid, banyak banget. Nanti hal-hal seperti ini coba kita kulik lebih dalam lagi Kang Gesa, di materi minggu depan gimana? Boleh banget. Alhamdulillah Ya. dari kolom chat pun Mas tidak hanya memberikan pertanyaan, tapi memberikan statement juga. Kayaknya untuk Zoom seperti sekarang ini kayaknya nggak mau terhenti sampai di sini aja Mas. Jadi masih pengen ada Zoom berikutnya Mas. Insya Allah kita adakan lagi pekan-pekan berikutnya Mas Edo ya. Iya betul. Kalau kita semua materi kita tuangkan sekarang, sepertinya nanti sampai nanti malam belum selesai nih. Iya. Makanya waktunya terbatas ya Mas. Iya. Makanya di Zoom pertama ini kita berikan wawasan dulu kepada mitra. Kita berikan mindset yang benar dulu kepada mitra. Kita berikan peluang kepada mitra sehingga ketika hari ini siapa yang ikut, untuk ikut Zoom kemudian itu akan lebih mudah memahami. Kayak gitu. Insya Allah kita udah bikin kurikulum berkelanjutan. Jadi para mitra harap ikut rutin ya. Gitu Kang Gesa. Siap, terima kasih Mas Edo. Menyinggung tadi apa yang disampaikan oleh Mas Edo, mungkin ada beberapa rekan mitra yang sudah berikhtiar dengan berjualan, yaitu dengan cara melalui program wakaf ya Mas ya tadi ya. Nah, saya sekarang mau tanya juga, mungkin dari rekan-rekan mitra ada yang sudah melakukan hal tersebut, mungkin sudah melakukan wakaf rutin. Jika ada, mangga boleh langsung disampaikan di kolom chat. Coba raise hand ataupun di chat. Atau di kolom chat, mangga. Ini ada berpengaruh sama door prize kayaknya ya, Kang Gesa. Pengaruh nggak ya? Kita lihat dulu jawabannya, Mas. Ada yang udah menjalankan belum ya wakaf? Jadi mungkin selama menjadi mitra Taqwa, mungkin beberapa kali ada juga memang report masuk ke pusat bahwa dari rekan-rekan mitra itu ada yang sudah menjalankan program wakaf. Nah, boleh diinfokan kira-kira sudah berwakafnya itu sudah berapa lama nih? Pengen tahu juga. Nah, atau kalau nggak di kolom chat, kita coba raise hand. Boleh. Kita buka sesi sesi diskusi. Boleh langsung raise hand aja nanti. Ini saya kelihatan ada Pak Yuli Yuliana. Monggo Pak untuk bercerita ataupun diskusi. Silahkan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begini, saya langsung aja ya. Saya join partner dengan At-Taqwa. Alhamdulillah, saya beberapa kali melakukan wakaf Al-Quran. Alhamdulillah itu tasakur binikmat aja ya. Cuman belum pakai custom gitu. Nah itu, karena emang niatnya wakaf sih gitu. Tidak mengatasnamakan pribadi tertulis ataupun dicetak. Cuma ketika hadiah di mana pas hari biasa sering ngumpul ketika tanggal tertentu di pernikahan saya itu, saya coba lihat ada di IG. Nah, ketemulah At-Taqwa. Nah, di sana saya bikin dulu untuk diri sendiri dan keluarga. Nah, setelah itu karena alhamdulillah ada selisih uang dari hasil usaha itu, saya cetak dengan custom dengan atas nama perusahaan sendiri gitu. Nah, itu saya coba diberikan gitu. Tujuannya ya mungkin melihat pertama wakafnya dulu ke konsumen kita sendiri gitu, yang membutuhkan lah gitu. Nah, itu yang saya pernah lakukan gitu. Jadi alhamdulillah, makanya pertanyaan saya sendiri ini ketika mohon maaf ya, ada harga khusus nggak buat wakaf gitu. Nah, karena saya sendiri selain punya usaha sendiri,
saya bergerak di pusat zakat umat. Ya, lembaga amil zakat ya. Nah, itu mungkin nanti akan masuk sebuah program di mana saya ingin ada wakaf Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya bisa ada harga khusus enggak gitu. Nah, itu. Nah, itu yang kedua, ya saya sendiri alhamdulillah beberapa yayasan ada rekanan saya gitu. Nah, itulah mohon ada harga khusus. Terus kemudian juga saran saya tolong untuk pembelian, mungkin saya juga tadi pernah bertanya menyarankan kepada Mbak Oci ya waktu siang, kan pembelian Al-Qur'an itu mendapatkan pembelian juz amma ya. Nah, saya bagaimana kalau pembelian Iqra pun bisa dengan juz amma? Karena saya maksud ke segmen RA, TK gitu. Bukan Quran yang mereka butuhkan ternyata. Iya. Iqra. Dan juga juz amma. Ya? Nah, itu ya yang kedua saya itu. Nah, itu semuanya ya. Amin. Baik. Terima kasih banyak Pak untuk insight dan informasinya. Mas Edo mungkin ada yang mau ditanggapi, Mas? Silakan. Terima kasih. Ini dari beberapa masukan dan pertanyaan dari Pak Yuliana. Nah, kalau tadi ada pertanyaan pertama, bisa nggak sih kalau untuk program wakaf ada harga khusus? Nah, sebenarnya Bapak Ibu semua, banyak mitra yang sudah berjalan program wakaf Bapak Ibu. Dan untuk harga mitra reseller itu sama semuanya. Entah itu pesan 1 atau 100 atau 1000, semuanya mendapatkan harga yang sama. Karena kita bukan bukan gimana untuk menjaga, untuk mendistribusikannya, tapi gimana kita menjaga market juga Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan, misalkan kita memberikan kelonggaran untuk harga khusus untuk yang pelaku wakaf, nah ini akan menjadi bisa jadi bumerang buat manajemen sendiri ya, karena bisa juga ada yang protes, kok ini lembaga atau mitra A jualan di sekolahan saya harga sekian. Nah, itu pasti ketahuan dan pasti akan menjadi marketnya nggak akan lama, pasti akan menjadi polemik yang itu. Jadi untuk mengatasi hal itu, akhirnya kita berikan fitur Al-Quran yang lebih hemat Bapak Ibu. Untuk saat ini kita munculkan Al-Quran B6 yang ukurannya B6. Nah, untuk harga B6 sendiri pun akan lebih hemat jika Bapak Ibu yang menjalankan program wakaf B6. Nah, kemudian dari Al-Quran B6 ini untuk saat ini masih kita tes di fitur di customnya, di desain customnya, desain floral ya, untuk mungkin terkesan untuk wanita kan tuh. Tapi minta doanya selanjutnya kita bikin yang desain khusus untuk program wakaf ataupun desain untuk general. Semoga nanti dari R&D kita membantu untuk mempercepat proses building ininya Bapak Ibu, produknya. Dan semoga juga dalam waktu dekat kita juga ada Al-Quran murah juga, Al-Quran yang segmentasinya untuk wakaf. Ini bisa juga. Mohon doanya untuk mitra semua, semoga kita ya ini bisa berinovasi memenuhi kebutuhan market gitu. Kemudian yang kedua, bisa nggak sih Iqra tadi ya? Iqra dapat juz amma juga. Nah, ini mungkin Bapak Ibu dari beberapa mitra ada yang belum tahu juga ya terkait juz amma. Hari ini ya kita tadi berakhirnya program promo juz amma yang free juz amma khusus pembelian Al-Quran. Ini tentunya kita nggak bikin promo setiap hari ya. Kalau bikin promo setiap hari nanti bosan Bapak Ibu, kurang menarik. Jadi kita bikin promo ketika antusiasnya mitra banyak yang minta juz ammanya dong, minta juz ammanya. Dah ini kita adain promonya. Tapi yang beberapa kali kita bikin promo masih untuk produk Al-Quran. Nah, tapi Bapak Ibu kalaupun mau mendistribusikan Al-Quran, berjualan, ingin mendapatkan atau ingin memberikan
bonus juz amma untuk customernya, untuk pembelinya. Ini bisa Bapak Ibu. Jadi misalkan nih, saya Iqra itu kan harga end usernya 60.000 ya, untuk harga Mohon maaf, Mas Iqbal, mohon maaf. Maksud saya gini, bukan dari pri-nya itu, bukan. Kan tadi saya komunikasi sama Mbak Oci. Iya. Itu juz amma itu nggak dijual. Oh iya, betul. Ini bisa beli ketika satu Al-Quran, satu juz amma. Nah, iya, maksudnya betul. ketika beli Iqra pun, beli juz amma. Oh iya. Iya, Bukan, mungkin. Bukan ya. Gitu. Iya, makanya saya lanjutkan dulu Pak, yang tadi. Lanjut ya. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang penjualannya ingin memberikan juz amma, meskipun itu jualan Bapak Ibu ada pemesanan Iqra, sebenarnya bisa untuk menambahkan juz amma kepada pembelinya. Namun untuk mitra tetap beli ya, tetap beli Iqra, kemudian minta tambahan juz amma kepada admin. Minta tambahan juz amma kepada admin. Ini bisa. Yang tidak bisa itu ketika mitra hanya beli juz amma. Itu tidak bisa. Jadi misalkan admin saya beli juz amma aja ya, itu tidak bisa Bapak Ibu. Bisanya Bapak Ibu beli salah satu produk, semua produk, entah itu sajadah, Al-Quran, atau Iqra, kemudian minta tambahan juz amma, itu bisa. Karena apa? Ini sebagai strategi marketing. Salah satu strategi marketing. Nah, kita sediakan produk bonus. Selain selain juz amma, kita ada juga buku dzikir. Jadi Bapak Ibu juga bisa pesan ke admin dengan tambahan juz amma dan buku dzikir. Tapi sifatnya mitra beli ya, tidak gratis. Kecuali kalau ada promo, kan gitu ya. Ketika ada promo, mitra otomatis dapat gratis. Tapi kalau tidak ada promo, jadi mitra harus membeli dengan syarat bundling dengan salah satu produk seperti itu. Kira-kira sudah cukup ini Pak Yuliana, sudah cukup jelas ya? Oke, terima kasih banyak. Iya. Paham, oke. Iya, siap. Oke. Pak, terima kasih Pak Yuliana. Terima kasih Pak Yuliana untuk feedback dan juga masukannya. Baik, sebagai bentuk apresiasi kami, insya Allah Bapak silakan mengontak salah satu admin kami, boleh ke Mbak Oci, nanti insya Allah akan kami kirimkan untuk t-shirt wakafnya tadi ya Mas Edo ya. Iya, Bapak otomatis langsung dapat souvenir nih dari Alhamdulillah. program wakaf. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Ada juga yang ngejawab di chat Kang Gesa. Kalau beli juz amma doang mahal ongkirnya itu. Ya betul. Betul. Oke, terima kasih Pak. Mungkin punten sebelumnya Bapak Ibu semua rekan mitra untuk seluruh pertanyaan ataupun feedback dari yang disampaikan pada kolom chat pada saat ini mungkin belum dapat kami respons secara menyeluruh. Tapi tenang saja, insya Allah dari rekan-rekan At-Taqwa Pusat akan selalu berikhtiar untuk tetap selalu berinovasi. Jadi silakan ditunggu saja inovasi-inovasi kami berikutnya, dan insya Allah untuk Zoom ini tidak hanya dilakukan pada hari ini saja Mas Edo ya. Iya, siap. Oke, dan mungkin sebentar lagi untuk sebelum ditutup, Gesa mau ngasih pertanyaan aja nih Mas. Nanti yang bisa menjawab boleh boleh jawab langsung di kolom chat. Nanti hadiahnya sama, dapat t-shirt juga nih Mas. Wah, luar biasa ya. Jadi standby aja, boleh langsung siap-siap. Ya. Boleh siap-siap di kolom chat. Pertanyaannya langsung dijawab boleh ya di kolom chat ya. Pertanyaannya tadi telah disampaikan oleh Mas Mahfud dan juga Mas Edo bahwa dari At-Taqwa Pusat telah berinovasi, yaitu salah satu desain floral, yaitu gladiol, dengan adanya size baru. Nah, pertanyaannya, ukuran berapa?
Pertanyaan belum keluar nih Mas, tapi alhamdulillah udah langsung jawab. Luar biasa. Udah dapat bocoran atau gimana pertanyaan? Gak tahu nih, kayaknya udah bisa ngebaca pertanyaan dari Gesa apa. Ternyata ke arahnya benar, ke arah ukuran dari desain floral, yaitu desain yang gladiol tadi, ada desain B6 dan juga A4. Benar ya jawabannya. Alhamdulillah, antusiasme dari rekan-rekan mitra banyak sekali. Punten Gesa pilih yang paling pertama muncul ya. Di sini ada atas nama Yasri Datul. Bisa ada standby gitu. Ada Ibu Yasri Datul nih. Benar ya. Pertanyaannya belum selesai udah menjawab. Iya, berarti udah ketahuan arah pertanyaan dari Gesa. Iya, tadi kamu Terlalu gampang ini, Kang. Sebelum ada jawab pertanyaan jawaban. Langsung jawab ya. Iya. Saya boleh nggak? Tapi nanti bisa baca menjawab. pikiran saya kayaknya nih. Oke, atas nama Yasri Datul, mangga boleh kontak salah satu admin kami ya, nanti akan kami bantu kirimkan untuk hadiah t-shirtnya ya Mas ya. Iya. Oke, mungkin satu lagi Mas Edo, mangga ada pertanyaan nggak Mas? Satu hadiah lagi. Dari Mas Masun mungkin ada pertanyaan? Ada kuis yang mau disampaikan ke mitra? Kalau nggak ada, Gesa lagi nih ngasih pertanyaan nih. Ya, mangga bisa. Nggak ada nih. Oke. Belum ya. Berarti dari saya nih ya. Ini lebih gampang lagi nih Mas pertanyaannya. At-Taqwa telah melakukan atau merilis mushaf dengan berbagai desain. Boleh sebutkan 3 desain dari Al-Quran At-Taqwa? 3 aja. Desain-desainnya apa aja? Ayo boleh dijawab. Desain Al-Quran At-Taqwa. Tiga. Wah, banyak banget nih Mas yang jauhnya nih Mas. Bingung. Kita kolom chatnya. Untuk kita cek yang paling atas terlebih dahulu ya. Oke. Di sini kita sudah nemu yang chat dan jawab tercepat dan tertepat, yaitu atas nama Indah Nilda. Jawabannya ada milenial, luxury, dan juga floral. Benar Mas? Alhamdulillah, benar banget. Benar ya. Mbak Indah Nilda, silakan kontak salah satu admin kami, nanti untuk risetnya akan kami kirimkan ya. Jadi sudah ada bagi-bagi door prize nih Mas di penghujung acara. Insya Allah nanti masih banyak lagi door prize yang akan kami berikan ke rekan-rekan kita seluruhnya. Dan sekali lagi tidak perlu khawatir, insya Allah pertemuan Zoom seperti ini tidak akan berakhir di hari ini saja. Dari tim Pusat akan selalu berinovasi dan juga mengadakan kembali. Nanti mungkin untuk next week bahasannya yang tadi ya Mas. Lanjutannya ya. Kita insya Allah materi selanjutnya nanti membahas terkait, karena banyak antusias, gimana sih caranya atau tahap-tahapnya untuk membuat program wakaf. Nah, Benar. ditunggu program minggu depan. Boleh. Karena program wakaf ini bisa jadi salah satu jembatan untuk kita menyebar ataupun berjualan Quran ya Mas ya. Jadi tidak hanya berjualan, tapi kita juga kita bareng-bareng untuk memberantas buta huruf Al-Quran juga Mas. Nanti bisa bersama Al-Taqwa juga. Oke, mungkin cukup sekian untuk acara pada malam hari ini. Gesa ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Gesa pribadi dan juga rekan-rekan At-Taqwa Pusat, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan mitra seluruhnya, dan insya Allah kami akan terus berinovasi dan juga akan mengundang kembali untuk Zoom-Zoom berikutnya. Jadi mohon ditunggu, dan kami ucapkan selamat beristirahat dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga ilmunya bermanfaat.
Amin. Insya Allah untuk Zoom malam hari ini telah kami record, jadi akan kami share juga ya. Iya.